Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Maulidani Firmansyah, NPM 720213118. Di sini saya akan menjelaskan ulang materi tadi sore, yaitu PKP dan PPH. Pajak penghasilan dibedakan kepada seseorang yang sudah memiliki penghasilan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pajak. Disebutkan bahwa yang terkena pajak PPH adalah semua bentuk penghasilan termasuk upah, gaji, tunjangan, honorarium, atau pembayaran lain yang berhubungan dengan jasa kegiatan. Perhitungan pajak penghasilan dikenakan pada penghasilan bersih yang diterima seseorang dalam 1 tahun. Penghasilan bersih dihitung dari penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Di dalamnya termasuk biaya pensiun, hutang, dan kredit bank. PTKP adalah jumlah penghasilan yang tidak dikenal pajak penghasilan, sehingga para wajib pajak yang penghasilannya sebesar PTKP atau di bawah batas PTKP tak perlu membayar pajak penghasilan. Berikut tarif penghasilan kena pajak terbaru yang harus diketahui sebagai berikut. 54 juta untuk diri wajib pajak orang pribadi, 4.500.000 tambahan untuk wajib pajak yang telah menikah, 54 juta untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami, 4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedara dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi ketanggungan sepenuhnya. Paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. Setelah Anda mengetahui besaran PKP, kemudian tentukan persentase perhitungan pajak penghasilan atau PPH yang diterapkan dengan ketentuan sebagai berikut. PKP kurang dari 50 juta dikenai tarif pajak sebesar 5%. PKP antara 50 juta sampai 250 juta dikenai tarif pajak sebesar 15%. PKP antara 250 juta sampai 500 juta dikenai tarif pajak sebesar 25%. Sedangkan PKP di atas 500 juta dikenai tarif pajak 30%. Aditya merupakan seorang kepala keluarga dengan 1 anak. Aditya bekerja di salah satu perusahaan swasta. Penghasilan bruto yang terdiri dari gaji, tunjangan, dan pembayaran lain adalah senilai 100 juta rupiah. Aditya membayar iuran pensiun dan tunjangan hari tua senilai 2 juta rupiah setiap bulan. 2 juta rupiah setiap bulan. Berikut perhitungan pajak penghasilan yang harus dibayar oleh Aditya. Hitung penghasilan bersih. Penghasilan bruto dikurangi beban tanggungan, yaitu 100 juta dikurangi 2 juta, yaitu sama dengan 98 juta. Hitung PTKP, yaitu pribadi plus istri plus anak, 54 juta ditambah 4.500.000 ditambah 4.500.000 sama dengan 63 juta. Hitung PKP, penghasilan bersih dikurangi PTKP, yaitu 98 juta dikurangi 63 juta sama dengan 35 juta. Hitung PPH,
PKP dikali persentase PPh. Karena PKP Ditya kurang dari 50 juta, maka pajak yang harus ia bayarkan adalah 5% dari PKP-nya. 35 juta dikali 5% sama dengan 1,750. Maka PPh yang harus dibayarkan itu ya selama setahun adalah 1,750. 1.750. Ridwan adalah seorang perusahaan swasta yang belum menikah. Dengan begitu, berikut simulasi perhitungan pajak Ridwan. Gaji per bulan 6 juta, penghasilan neto per tahun 72 juta, PTKP 54 juta, PKP Ridwan PKP Ridwan 7,72 juta dikurangi 54 juta yaitu 18 juta. Pembayaran PPh tarif 5% yaitu 5% dikali 18 juta 900.000. PPh tersebut sudah dipotong oleh pemberi kerja atau perusahaan sehingga saat melaporkan pajak di SPT tahunan nilai atau tidak kurang bayar pajak. Norma perhitungan penghasilan neto yaitu NPPN adalah norma yang dapat digunakan oleh wajib pajak dalam perhitungan penghasilan neto dalam 1 tahun pajak sebagai dasar perhitungan PPh pasal 29 atau 25 berutang. Dasar hukum norma perhitungan neto ini tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan pada pasal 14 dan dijelaskan lebih dalam di Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per 17 atau Pajak 2015 tentang norma perhitungan penghasilan neto. Syarat wajib pajak untuk menggunakan norma perhitungan ini. Rumus NPPN yaitu penghasilan neto peredaran bagi penghasilan bruto dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dalam 1 tahun pajak kali tarif persentase NPPN 50% sesuai lampiran per 17. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.